آل كل كس نرجع وعلى آل كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ثم الله على مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وعلم أجمعين وعلى ما نوصلنا ورجع صلى الله عليه وسلم محمد بن عيسى كان بدون مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفرهم وذوي الحقوق علينا وعلى أجمعين ثم إلى روح سيدنا رحمه الله والشيخ علي بن عبد الله بارك في الإرشاد وفي العباد البلاد الحي عبد الله بن علوي بن محمد الحداد أصولهم وفرهم وذوي الحقوق علينا وعلى أجمعين ثم إلى روح سيدنا ini bos, nyender, enggak sayang gitu. Sini, tidak mulai ya. Join dong. Cuma lalu saya dengan Habib Masyaallah haddad wa usulihim wa qur'an wa al-huquq alaina wa ala majmu' lalu sayyidina سيدنا الحبيب علي بن حسن الطفل بن شيبة وشوري وشوري ثم إلى رسولنا كل بن مرشاد الرحمن مهدي وهيب القرى الحسن ثم كنا لسان بن عبد الله بن مرشاد وشوري وكنا إلى الحج علينا وعلى أجمعين ثم إلى روح سيدنا الحبيب رسالة بن عبد الله بن عمر الشاطري وأصولهم هاشم بن عبد الله بن عبد القادر السكافة وأصولهم وفرنا ذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى روح وأصولهم وفرنا ذوي الحقوق علينا وعليهم نصر الله يريد يهجم له وقديم يهجر رفعي وشيخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين وعلى ما نوصلنا ورجالنا وشيخنا وضعنا الصالحين الله يدخل نياتنا في نياتهم وقوصنا بقصر معاملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم enak nih bikin apa? Susu? bikin dulu teman mau kalau anu ya jangan bawa nih bisa enggak? ya kalau semua علي محمد طه الحداد وعلى هدينا وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وعلى من أسلافنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ودام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال الإمام ابن النجيب المصري في كتاب عمدة السالك وعدة الناسك رضي الله عنكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا مختصر على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه اقتصرت فيه على الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي أو أحدهما وقد أذكر فيه خلافا وذلك إذا اختلف تصحيحهما مقدما لتصحيح النووي فيكون مقابله تصحيح الرافعي وسميته عمدة السالك وعدة الناسك Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita membahas kemarin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu iktidaan bil kitab, wattibaan bil hadis ya. Iktida itu artinya ngikuti dengan tanpa adanya perintah. Kalau ittiba itu dengan perintah ya. Iktidaan bil kitab, mengiktidak dengan kitab atau Al-Quran karena tidak ada perintah suruh Bismillah di awal, tapi di Al-Quran di setiap awal surat dengan Bismillah. Wattiba'an dan beritiba dengan hadis karena memang ada perintah kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wakila ajdam wakila abtar ya. Jadi
Ketika hadis ngikutinya berarti judulnya ittiba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala ai ba lil musahabah atau lit tabarruk. Ya, biasa disebut ba-nya itu lil musahabah atau lit tabarruk. Dengan mengambil barokah nama Allah ya. Kalimat lafzul jalalah ada yang mengatakan asluhu al-ilah. Asluhu ilahun. Kemudian masuk alif lam lagi, berarti Allah jadinya ya. Kalimat bismillah. Dan tidak ada yang dikasih nama dengan kalimat Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Al-mustahiq li jami'il mahamid. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ta'lamu lahu samia ya. Nah, itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai hal ta'lamu ahadan summiya ghairullah. Siapa lagi yang dikasih nama selain Allah? Tidak ada lagi nama yang dikasih nama Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh, hukumnya haram dan jelas ada langsung kontan dikata ulama. Ketika ada orang berani ngasih nama Allah kepada anaknya, siapa namanya? Allah, langsung ya, mujarrad, maksudnya tidak ada Abdullah lah apa, itu kontan dan pasti selesai orang itu. Ya. Kalau Al-Habib, siapa kemarin kita bilang? Al-Habib Alwi Al-Ghuyur, anak Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam itu, beliau dijuluki Al-Ghuyur, yang punya ghirah tinggi, cemburu. Bahkan kepada nama beliau cemburu. Tidak ada orang di zaman beliau punya nama Alwi kecuali langsung meninggal. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, lafaz yang tidak mungkin dipakai oleh yang lain ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini dikatakan sifah musyabbahah ya. Dengan niatnya mubalaghah. Masdarnya rahimah. Masdarnya semuanya rahimah. Rahimah jadi rahman sama jadi rahimun, semuanya sama dari rahimah. Nah, dua kalimat yang sama masdarnya pengambilannya, tapi jadi dua kalimat yang berbeda, yang satu jadi rahman, yang satu jadi rahim ya. Sama sumbernya. Kemudian jadi satu jadi rahman, satu jadi rahim. Artinya apa? Ya kalau diartikan kan sebetulnya sama-sama maha rahimah kan ya, sama-sama punya sifat rahmah. Tapi kata ulama, Ar-Rahman itu ablagh minar rahim. Kalimat Ar-Rahman umum itu disebut ya. Itu lebih mubalaghah daripada rahim. Kenapa? Karena ada kaidah mengatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahan apa maksudnya ini? Bentuk ya. Tambahan susunan bangunan ketika disusun, yang satu 3, yang satu 4. Iya, bangunan kode-kode tembok tapi siji bata 3, satu bata 4. Kuatan mana? Mesti 4, ada tambahan itu karena. Ya. Makanya dikatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahan yang lebih itu menunjukkan makna yang lebih. Berarti kalau ditanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim, itu lebih welasan mana? Welasan Rahman. Karena ada tambahan kan di situ. Ada nunnya, tambahannya semuanya di situ. Nah. Tapi ada syaratnya itu. Kalimat ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna itu ada syaratnya, disebutkan di I'anatul Talibin, sebutkan dia. Kan ini. Semua tambahan rangkaian itu menunjukkan tambahan makna. Tapi tidak semuanya, ada syaratnya itu, ada 3 syaratnya. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna itu dengan 3 syaratnya. Yang pertama, fi ghairi sifatil jabaliyah atau jibiliyah. Ya. Antakuna fi ghairi sifatil jabaliyah atau jibiliyah. Bukan termasuk sifat jibillah. Jibillah ini bawaan diri. Ya.
Andai kata ada sifat yang awalnya berasal dari sifatnya bawaan diri, itu walaupun tambahan-tambahan tidak berlaku itu. Jadi mau yang ditambahi sama yang tidak ditambahi sama-sama artinya, tidak menunjukkan makna apapun. Kalau Ar-Rahman sama Ar-Rahim, walaupun aslinya Rahim, sama-sama Rahimah, ya sama-sama Rahmun, tapi yang lebih mesti lebih punya makna. Berarti Ar-Rahman sama Ar-Rahim mesti lebih besaran artinya. Istilahnya lebihnya itu mesti Ar-Rahman. Kenapa? Karena ziyaratul makna, ziyaratul mabna tadullu ala ziyaratil makna. Tapi dengan syarat. Yang pertama syaratnya bukan sifat jibiliyah. Kalau welas itu kan bukan dari hati, tergantung dirinya mau welas apa enggak. Sifat yang dimunculkan. Gini nih. Emosi itu mah natural. Tapi ngamuk itu enggak natural. Ngerti maksudnya? Orang emosi, wajar enggak? Ada orang tidak pernah emosi, mustahil. Tapi emosi kemudian dimunculkan dengan kemarahan, itu pilihan hidup. Kan ya? Seneng dimunculkan dengan kata-kata, gombal. Seneng itu wajar, orang diam-diam kelihatan orang ayu, nyeneng dong. Ada yang mari seneng terus ngetipi. Sweet. Itu sweet itu pilihan. Rasa di dalam hati bukan pilihan, itu jibiliyah, muncul dari dengan sendirinya, ya. Nah, kalimat Ar-Rahim itu pilihan untuk berbuat rahmat. Itu berarti bukan sifat jibiliyah. Berarti kalau ada dua kalimat yang diambil dari kata Rahmun, ya, dari sifat Rahimah, berarti boleh menunjukkan makna lebih. Tapi kalau yang sifatnya diri, contohnya kalau disebutkan sama ulama, kalau di kitab Ianat Thalibin dari kata syariha. Syariha itu artinya rakus. Ya. Ada orang dibilang syarih, sama orang dibilang syarhan. Itu kan rakus. Syarih sama syarhan tidak ada bedanya. Mestinya itu satunya pakai tambahan, tidak ada bedanya. Ada lagi dikatakan nahima. Syariha sama nahima, tidak ada bedanya. Karena itu artinya rakus. Rakus itu kan bawaan diri. Lah pertanyaannya, mari rakus kepengen mangan akeh apa mangan sidik tetap, itu pilihan. Wonge rakus tuh, artinya kepengen mangan, tapi apa? Isin. Makan ini pilihan, tapi kalau rakus itu jibiliyah, itu syarat yang pertama, ya. Kenapa? Karena dikatakan li'anna sifatul jibiliyah la tatafawat. Karena sifat-sifat bawaan ini tidak mungkin. Wah, ini rakus itu ini nemen ini enggak. Ya rakus itu ya rakus itu sudah. Cuma ketika dimunculkan kelihatan nemen, ketika tidak dimunculkan tidak kelihatan nemen. Paham ya? Terus yang kedua syaratnya an yattahidal lafdhani fin naw'i. An yattahida al lafdhani fin naw'i. An yattahidal lafdhani fin naw'i. Dua lafaz yang diperbandingkan itu harus satu nau. Seperti Rahman sama Rahim. Rahman sama Rahim itu apa artinya? Sama-sama fa'il kan? Sama-sama bermakna fa'il kan itu ya? Ya. Sama-sama pengasih, orang yang mengasihi sama. Tapi kalau contohnya hadarin sama hadirin. Hadar itu apa? Hati-hati. Hadirin yang berhati-hati. Hadar sama hadir, mana yang lebih nemen? Tidak bisa dibandingkan. Loh kan satunya ada tambahan alif di situ. Ada hamzahnya di situ. Hadirin, tidak bisa dibandingkan. Karena hadar itu sifat musyabbahah, hadir itu isim apa? Fa'il. Hadir berarti isim fa'il, tidak bisa diperbandingkan. Jadi jangan ngedu antara hadar sama hadir. Jangan mengadu antara dua hal yang nau'nya berbeda. Tidak nyambung. Kemudian syarat yang ketiga, an yattahida fil istiqaqi. An yattahida fil istiqaqi. Pengambilannya juga harus satu. Alias sumbernya juga harus satu. Itu syaratnya ziyadatul makna tadullu ala ziyadatul makna. Ada satu kitab nahwu bagus. Namanya Nahwul Wafi. Pernah tahu? Iya. Punya ada. Ada. Bagus itu Nahwul Wafi itu. Rinci kalau ngomong detail enak, pembawaannya enak juga. An-Nahwul Wafi.
Ya lumayan, berapa jilid itu? 4 jilid kalau tidak salah, seingat saya. Ya. Seperti contohnya, dua lafadz, yang satu ada tambahannya, tapi istiqoqnya beda. Tidak ada istiqoqnya malah. Apa? Zamanun sama zamanun. Zamanun nulisnya zai, mim, nun. Sama zamanun. Kan orang nulis bebas. Boleh nulis zamanun sama boleh nulis zaman. Sama kayak ini. Adabun sama adabun. Ya, adabun sama adabun. Ya. Itu tidak bisa diperbandingkan. Kenapa? Karena zamanun sama zamanun itu tidak ada istiqoqnya. Apa zamanun? Dari kata zamina yazmanu gitu. Kan tidak ada. Zaman sama zamanun tidak bisa diperbandingkan. Mana yang lebih nemen zamannya? Tidak ada. Karena tidak ada istiqoqnya dua-duanya. Ya. Berarti syaratnya itu 3. Nah. Kemudian lanjut lagi. Ar-Rahmanir Rahimi. Kalimat Rahman itu ablak berarti ya. Kemudian di sini kalimat lafdzul jalalah bismillah baru Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa kok lafdzul jalalahnya yang didulukan? Kenapa enggak di gini aja? Bismillahirrahmanirrahim Allah. Boleh kan? Boleh ngomong, tapi tetap yuqaddam. Kenapa? Karena ismuz dzat itu didahulukan dari isim sifat. Isim dzat itu harus didahulukan dari isim sifat. Ya. Tadi kasih contoh ziyadatul makna tadullu ala ziyadatul mabna, itu contohnya gini. Qata'a sama qatta'a. Apa artinya? Kan sama-sama muta'addi sudah ya, sama-sama butuh maf'ul kan. Qata'a asyajaro sama qata'a asyajaro. Mana yang lebih nemen motongnya? Qata'a. Kenapa? Karena toknya sudah tasdid. Berarti qata'a sama qata'a mesti hebat lebih nemenan qata'a. Ya. Apa lagi? Apa lagi contohnya apa? Kasaro jadi banyak. Tapi itu kalau kasaro sama kasaro artinya beda nanti. Yang satunya lazim, satunya muta'addi. Ya. Ini yang sama-sama artinya sudah muta'addi, sudah jelas. Qata'a. Apa namanya? Ya contohnya yang seperti itu ya. Jadi mesti tadullu ala ziyadatul makna. Yang selanjutnya kalimat lafdzul jalalah itu diutamakan, didahulukan daripada lafadz Ar-Rahman Ar-Rahim di sini karena lafdzul jalalah itu isim zat. Namanya Allahnya. Jadi pada zatnya Allah itu. Sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu isim sifat dua-duanya sehingga kalimat jalalah, lafdzul jalalah itu didahulukan daripada isim sifat. Kecuali fil mubalaghah nanti. Ketika arahnya mubalaghah yang sekiranya menunjukkan arti nanti membuat orang penasaran dalam urusan mantik saja ya, dalam urusan pembawaan omongan. Seperti gini. Selanjutnya ceramah yang akan datang atau ya yang akan diisi oleh al-alim, al-allamah, al-ustad, al-murabbi, al-wali, hujjatul Islam, kan gitu ya. Gus Umam. Umam itu isim? Ini Husnudon nih. Gus kalimat umam itu kan isim zat. Tapi kenapa tidak ditaruh awal? Harusnya kan gini. Penceramah selanjutnya Gus Umam al-alim al-alama, hilang makna al-alim al-alama ya. Ketika orang dibilang Gus Umam al-alim al-alama, al-wali al-arif billah, rasanya sama ketika orang dibilang gini, al-alim al-alama, al-wali, hujjatul Islam. Kan wong sih. Iya kan? Nah, ketika seperti itu baru boleh dimundurkan di belakang. Ya, itu dari segi pembawaan saja. Tapi ketika mau menyebut Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disifati dengan sifat Ar-Rahman ya harus disebut yang duluan. Jadi ketika kita bilang kecuali kayak gini bahasanya. Bismillahirrahmanirrahimil karimil jawad huwallah. Baru. Karena kan itu ketika masih istilahnya kalau bahasa kita apa? Masih menunjukkan penasaran gitu. Ono wong ganteng. Masya Allah, hebat, alim, wah, loman, luar biasa. Gus Gausin.
Kan itu orang masih penasaran siapa dulu. Sehingga arti loman, ganteng, dan lain sebagainya. Wah, segini-gini. Contoh. Tidak tahu betul atau tidaknya kita tidak ikut bertanggung jawab terhadap isi. Kalau dalam itu ketika misal disebut di awal, kan penasaran dan pengagungannya ini berkurang ya. Iya, pembawaan gitu. Sampai ngerti, Gus Gausil, ganteng, alim, alama. Walaupun betul semua, walaupun betul semua, tapi kan rasa pembawaan jiwa beda sudah ya. Cemplang ya. Wis kadung jeleret sih. Apa meneh wis ngerti wonge kan. Tapi ketika disebut wah sampai ngerti. Ih, waju wis cepetan wis jalukan sing durung kawin nih ngomong. Man minta wis solehah luar biasa. Fulanah. Itu ketika menyebut fulanahnya muncul rasa yang lebih hebat lagi. Iya, sama ketika disebut ono fulanah. Wayu ini rasanya beda dari yang tadi, ya. Nah, tapi di situ berbeda dengan ketika di sini. Kalau di sini tidak menunjukkan kalimat yang akan, tapi langsung menyebut Allah dengan nama Allah. Allah itu sifatnya begini. Ketika mana yang didahulukan, langsung harus yang didahulukan adalah isim zat, ya, isim zatnya. Kecuali kalau untuk membuat rasa penasaran, ya, mengolah jiwa, dan itu memang ada triknya dalam pemilihan kata kan gitu. Nah, kalau pengumuman selanjutnya akan disampaikan oleh Kiai Haji misalnya Fulan bin Fulan, yang beliau itu yang begini, beliau lulus kasep. Orang sudah pasti penasaran, harus ngerti wonge. Jadi kalau jadi MC nanti akan disampaikan oleh seorang lulusan, wah, yang beliau itu sopo. Walau mesti yang geletek terakhirnya, tapi kan orang sudah, nah, itu apa namanya? Masuknya kemana itu? Apa bayan, mantik, apa? Ya itu pengolahan bahasa saja. Ya. Kemudian itu kalimat la jalalah. Kalimat ar-Rahman didahulukan dari ar-Rahim. Kenapa? Karena kalimat ar-Rahman ya itu khosun. Ya. Kalimat ar-Rahman itu khosun lillah. Kalimat yang khusus dipakai sifat untuk Allah. Tapi kalimat ar-Rahim itu boleh dipakai oleh manusia. Hadza rajulun rahimun, boleh. Tapi hadza rajulun rahman, tidak boleh. Walaupun kan sifat itu ada dua ya. Sifat-sifat Allah itu ada pembagian dua. Ada sifat yang boleh dipakai untuk manusia, makhluk. Ada sifat yang tidak boleh dipakai untuk makhluk. Ya. Walaupun sifat yang boleh dipakai untuk makhluk sekalipun, itu bukan berarti artinya sama. Jadi kalau ada orang tanya, kan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tapi kok Allah Rahim, fulan Rahim boleh? Iya, tapi Rahim ketika menyebut Allah dengan Rahim ketika menyebut manusia, ini jelas artinya beda tuh. Makanya ketika terjemah saja, kita tidak menerjemahkan Rahim untuk orang itu dengan maha, tidak. Tapi kan Rahim apa artinya? Sangat. Kan gitu kan kita ya, sangat belas kasih. Ketika menyebut Allah maha belas kasih, dari arti kan gitu. Itu minal adab mengartikan saja, jangan mengartikan sama. Kenapa? Karena kalimat rahim itu boleh dipakai untuk orang, tapi dengan arti yang lain jelas. Sama ketika kita bilang Allah itu sami'un, ada fulan sami, mendengarkan apa namanya? Niteni kalau dengarkan. Tapi sami ketika intim bahas sifat Allah dengan sami wong iki orang-orang tidak sama jelas. Makanya kita artikan dengan maha. Iya. Jadi makanya ketika nyebut maha siswa, tapi sangat-sangat siswa. Berarti kan sangat paling belajar. Berarti anak SD pelajar sama mahasiswa itu sing momen belajarnya harusnya, tapi ternyata mahasiswa gak wati belajar. Tidak sesuai, kopi pasti. Makanya ketika nyebut orang, "Mbok, hebat beliau nih. Maha benar," enggak boleh. Mestinya benar terus. Sangat benar ya. Jadi kalimat Ar-Rahim itu ditaruh di belakang karena Ar-Rahman itu khusus buat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena semua yang al-khas itu harus didahulukan muqaddamun alal am.
semua kalimat yang khusus itu harus didahulukan daripada yang umum. Dari yang umum. Misal begini, contoh. Dalam masalah manggil lah, masalah manggil kiai. Ketika kita nyebut bilang gini, beliau ini, katakan ya, ini di antara lulusan sini tidak ada yang lulusan Mesir. Iya. Tapi sama-sama santri misalnya di Kedung Lewong kan ya. Ketika inti mau mengunggulkan dia, sebut dulu ketika dia belajar seorang yang belajar di Mesir. Beliau adalah lulusan Universitas Al-Azhar Mesir, katakan. Yang juga santri Kedung Lewong, kan begitu nyebutnya. Beliau santri Kedung Lewong yang lulus di... Tidak cocok, karena ini apa namanya, sifat yang pertama itu dimiliki oleh semua, bukan kekhususan buat dia. Sehingga kekhususan harus disebut di awal. Beliau ini yang begini, dan juga begini. Walaupun yang ini sama, semuanya kita miliki, kan begitu. Ya. Beliau yang memiliki anak juga orang alim. Beliau memiliki anak 2. Ya 2 itu taruhan terakhir. Ya beliau memiliki anak yang satunya alim, dan walaupun padahal beliau memiliki 2 orang anak. Yang satu ini alim, sebut itu di sini. Jangan ditaruh di belakang. Ya. Itu sifat yang khusus, itu harus didahulukan dari sifat yang umum. Ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita bahas pembahasan kalimat Allah, Al-Lafzul Jalalah dengan kalimat Ar-Rahman, itu semuanya punya khususiat sendiri ya. Kalimat Lafzul Jalalah itu bahkan kata ulama, itulah yang dibilang Ismullahil A'zam. Iya, kan ada di dalam, ada namanya Ismullahil A'zam yang idza du'iya bihi ajaba. Siapa yang doa dengan membawa nama Ismullahil A'zam ini, maka ajabah. Maka mesti diijabah. Apa sih Ismullahil A'zam? Ada ulama yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan Ismullahil A'zam itu kalimat jalalah, Allah. Jadi ketika kita doa, ya Allah. Ada yang mengatakan Ar-Rahman. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan macam-macam. Ada yang mengatakan Ya Dzal Jalali wal Ikram, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan ini, macam-macam. Ada sebagian ulama, di antaranya Habib Abdullah bin Muhsin, beliau mengatakan Ismullahil A'zam itu sebagian ulama bilang bukan satu kalimat tertentu, tapi kalimat yang dibutuhkan ketika sifat itu diambil dari Allah Subhanahu wa taala, dari nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, katakan, ketika kita butuh katakan rezeki, gitu ya. Ketika kita minta urusan rezeki, Ismullahil A'zam dalam doa itu adalah kalimat nama Allah yang berbunyi Ar-Razzaq. Paham maksudnya? Jadi Ismullahil A'zam, ada sebagian ulama mengatakan Ismullahil A'zam yang kita doa pasti diijabah, itu bukan Ismullah tertentu. Jadi tidak paten, tapi Ismullah yang kondisional ya. Tergantung kondisi. Ketika kita minta rezeki, ya Allah, rezeki Allah, Allahumma arzuqni arzaqan ya Razzaq. Nah itu Ismullahil A'zamnya di Ar-Razzaq itu. Makanya kalau kita lihat para alim ulama, kiai, habaib biasanya dalam kondisi-kondisi menyebut nama Allah yang sesuai gitu. Karena mau, kalau bahasanya Habib Abdullah bin Muhsin lebih tinggi lagi, ada tajalli Ismullah di situ, dah wah macam-macam. Iya. Misalnya kayak mau ngacek orang tua-tua, kadang-kadang mau beri kan. Jadi kalau ada orang yang tidak nyebut Allah, encok ini, begelinu harus semurat. Kalau beliau kan tidak berdiri, ya gawi, kadang-kadang gitu ya, ngomong ya gawi. Kenapa? Karena ketika butuh kekuatan, dia manggil Ismullah dengan yang berhubungan dengan itu. Walaupun itu sebetulnya hanya pemahaman kita tentang Ismullah. Kalau di hakikatnya Ismullah tidak seremeh itu sebetulnya. Mosok cuma kekuatan, minta kekuatan ini, tidak lebih. Tapi husnudon kita, kata beliau, menjadikan Ismullah sesuai dengan sesuatu yang kita sedang hadapi. Berarti ketika kita ya Razzaq, makanya kan ketika ini tahu apa namanya? Biasanya ada tulisan hak 110. Apa itu tulisannya? Ya Darkah ya Al Madinah, terus kan pinggir-pinggir nih ya. Yang istilahnya kalau bahasa gampang lebih dibutuhkan sama santri. Foto, alim kan gitu ya. Jadi sebagian ulama menyebutkan ya Fattah ya Alim itu Ismullahil A'zam itu kondisional, tergantung
tergantung kebutuhannya ya. Nah, kalimat, tapi banyak ulama yang menyebutkan Ismullahil A'zam itu kalimat lafzul jalalah. Ada yang menyebutkan Ar-Rahim. Ya. Termasuk diantaranya riwayatkan dari Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam ini. Itu disebut di syarahnya Umdah punyanya Al-Jufri itu. Barang siapa yang menyebut mustaqilan. Mustaqilan ini artinya apa berarti? Sendiri, tidak dicambung-cambung apa-apa, independen sudah ya. Jadi asar Jumat menyebut kalimat ya Allah ya Rahman. Ya. Sampai kapan? Ila antaqibas syams. Jadi dia sendiri. Selain tidak ruwet sama yang lain, dia nyebut baca ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Ila antaqibas syams sampai ke terbenamnya matahari. Wa sa'alallaha syai'an, kemudian dia minta kepada Allah kebutuhannya min umurid dini dunya wa awid dini katakan. A'tahu iyyahu. Barang siapa yang baca ya Allah ya Rahman habis asar Jumat, waktunya sampai ke sampai ke terbenam matahari sampai maghrib, minta urusan dunia akhirat mesti dikasih. Mumpung sekarang nih, ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya. Sendiri ya Allah ya Rahman. Anjalo wis. Akhirnya enggak ada lain terus. Ya Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Panjang kalau mau dibahas lagi terus. Selanjutnya, kemarin alhamdulillah itu tetap dipakai idhofi tetap dipakai ibtida ya, karena ada hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil hamdilillah fahuwa aqta. Katanya alhamdulillah, kata bismillah. Ya sudah kemarin sebutkan ada ibtida idhofi, ada ibtida hakiki. Sudah kemarin ya? Sudah. Ada ibtida yang hakiki, yaitu yang memang ada di depan sebelum maksud tujuan utama, dan tidak ada kalimat yang sebelumnya, itu ibtida hakiki, dan itu kita buktikan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada ibtida yang kedua namanya ibtida idhofi, yaitu ibtida yang tempatnya sebelum tujuan utama. Ini bahas fikih, berarti sebelum bahas fikih, tapi walaupun sudah ada kalimat-kalimat sebelumnya, ya itu namanya ibtida idhofi, dan itu kita wujudkan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat alhamdulillah, alhamdu itu secara bahasa, secara lafzi artinya as-sana'u bil lisani. Kalimat alhamdu secara lughatan ya, as-sana'u bil lisani alal jamilil ikhtiyari. Alal jamilil ikhtiyari ala jihati ta'zim. Ya. As-sana'u bil lisani alal jamilil ikhtiyari ala jihadit ta'zimi. Ada sebagian yang pakai kalimat min haitsu kaunihi mun'iman au ghairihi. Cukup sampai di situ enggak apa-apa. Kalau secara lafaz ini berarti lughatan itu biasanya lebih a'am. Lughatan itu biasanya lebih a'am daripada istilahan. Iya, istilahan. Istilahan itu lughatan apa? Paham? Kan kita bilang lughatan was istilahan. Kalimat istilahan lughatannya apa? Al istilahu lughatan apa? Wa istilahan apa? Ada itu, ada. Apa istilahan? Hah? Yang istilahi mastalah alaihi. Istilahannya. Ya, mastalah alaihi ulama. Majtama'a alaihi al-ulama fi fanihi. Ya, intinya gitu. Kalau istilahan itu lughatan Allahumma shalli Muhammad. Apa? Lali mau ini. Husnul matla. Allahumma shalli Muhammad bukan. Husnul matla lah. Kemarin itu apa namanya? Apa kemarin? Bara'atul istihlal. Allah. Ini PR lali aku. Apa tadi? Setangkin ya. Istilahan lughatan itu nanti dah. Tapi wastilahannya betul. Istilahannya majtama alaihi bukan fuqaha ya, al-alim fi fannihim, ada yang bilang gitu. Wastalah alaihi alimun majtama'a alaihi jam'un. Ya, majtama'a alaihi jam'un fi syai'in minal asya'i.
Yang sekiranya kumpul satu orang menentukan satu hal untuk sesuatu hal. Ngene untuk ini kan gitu. Ya. Seperti kita bilang munqati, musalsal. Musalsal itu apa? Musalsal itu pokoknya yang bersambung. Tapi kalau menurut ahli hadis adalah kul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi an banil fata. Di Bayi Kuning kan itu. Musalsalun gul ma ala wasfin ata. Satu hadis yang pada sifat tertentu. Iya. Saya bilang mithlu ama wallahi an banil fata, semuanya ngomong gitu. Itu berarti hadis musalsal. Musalsal ada hadis musalsal katakan bit tasbik. Jadi sebelum ngomong tasbik dulu. Rasulullah ke sahabat tasbik, sahabat ke tabi'in tasbik, ini ke tasbik sampai terus ya. Itu musalsal. Lah musalsal itu kan kalimat kita bilang sinetron itu bahasa Arabnya musalsal. Sinetron musalsal, tapi kisil musalsal yang inti maksud itu apa sama yang di kitab hadis itu? Hadis musalsal, hadis sinetron kan tapi hadis yang disepakati oleh ulama kalimat musalsal itu untuk maksud hadis yang memiliki ciri tertentu. Itu hadis musalsal. Ada satu kitab karangannya Habib Salim bin Jindan, hadis musalsal. Tidak banyak tersebar itu. Itu musalsal dari Rasulullah SAW sampai berpuluh-puluh hadis yang semuanya ada sifat musalsal bi tasbik, ada musalsal bi maskil lihyah. Ada musalsal, jadi Rasulullah ngomong sambil megang jenggotnya. Kemudian yang ngomong terus sampai bawah. Ada musalsal an Salim. Itu Habib Salim punya sanad. Ngambilnya dari Habib Salim bin Jindan. Jadi an Salim dari Habib Salim Satri, dari Habib Salim Satri dari Habib Salim bin Jindan, dari Salim sampai sahabat Salim bin Omar. Sampai Rasulullah SAW. Ya. Itu musalsal an Salim. Jadi tidak bisa model muhsin, tidak bisa masuk. Jasa, tidak bisa ansalim dulu. Apa tadi? Alhamdulillah, kalimat alhamdulillah itu secara lughatan, lafdhi, ya, secara bahasa itu as-sana'u bil lisan, pujian yang diungkapkan dengan lisan. Ya. Jadi kalau pujian ngomong gini, secara bahasa itu kan muji, apa artinya? Top, ganteng, oh Masya Allah. Itu bukan alhamdulillah secara bahasa. Secara bahasa, alhamdulillah itu pujian yang diungkapkan dengan lisan. As-sana'u bil lisan. Berarti kalau sanaknya bukan bil lisan, tidak bisa. Ya. Alal jamili dan juga merujuk kepada sesuatu yang bagus, yang indah. Ya. Mujinya harus karena keindahan. Ala jihati ta'zim, dari dasar ta'zim, mengagungkan. Itu secara bahasa, ya. Sawa'un ta'al bil fadail an-ni'am al-qasira al-fadil, terserah, ya. Tapi kalau dari segi bahasa, kalau dari segi istilahan, itu fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu kaunihi iman, ya. Sebuah pujian, sebuah tindakan, baik itu dengan lisan, ucapan, isyarat, hati, ya, yang mengarah kepada ta'zimil mun'im, pengagungan kepada orang yang memberi nikmat, memberi minat, karena dia lagi ngasih nikmat, ya, baik alal hamid au ghairih, baik kepada orang yang memuji atau yang lain. Contoh gini, kalau tadi kan pokoknya pujian yang dimunculkan dengan lisan dan ada indikasi mengagungkan, kan ya. Mau ngasih ke siapa, pokoknya memuji namanya. Contoh, Gus Fahim ngasih apa? Gus Hasim, ngasih Gus Hasim 1.000, nah 1.000 wis PN. Apa? Kayak, Masya Allah. Terus Gus Romi bilang, wih, loman Masya Allah. Contoh. Itu belum terbukti kan? Terbukti belum? Itu pujian secara istilahan itu bukan hamdun. Iya, kenapa? Karena mujinya itu hamdun. Karena as-sana'ul jamil ikhtiyari apa fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman 'alal hamid au ghairi. Itu tapi gini.
Ganteng. Masya Allah, sampean niku ganteng. Ya. Itu dalam segi bahasa, itu tidak dinamakan, dari segi istilah, itu tidak dinamakan lagi memuji, menghamad. Kenapa? Karena pujian yang dimaksud dengan kalimat hamad, itu sana iya, tapi hamdun enggak. Kenapa? Karena pujian yang dilayangkan ke Fahim, karena gantengnya, itu bukan karena dia lagi ngasih nikmat. Ya. Kalau pujian itu karena ngasih nikmat, Allah SWT ngasih nikmat kita bilang alhamdulillah. Ya. Tapi kita bilang Gus Fahim ganteng, wah alhamdulillah, enggak bisa. Ya. Tapi itu namanya madhun. Makanya kita ketika bilang Rasulullah SAW itu madhun Nabi, bukan hamdun Nabi. Karena Nabi bukan lagi ngasih, oh Nabi Muhammad tuh apa namanya, beliau itu wajahnya begini luar biasa, wah begini. Itu kalimat fi madihin Nabi, bukan fi hamdin Nabi. Karena min haitsu kaunihi mun'iman kalau hamdun itu, ya. Dan juga dikatakan al-jamil ikhtiyari ala jihati ta'zim. Ada orang muji tapi bukan ta'zim, ngenyek malah. Ya, ada orang muji tapi ngenyek. Contoh, Allah SWT bilang, "Dzuk innaka antal azizur, dzuk innaka antal azizul karim" di surat Ad-Dukhan itu ya. Kepada ahli neraka Allah itu bilang, "Dzuk, rasakno, innaka antal azizul karim." Bukankah kamu itu yang aziz yang karim? Itu muji apa enggak Allah Ta'ala? Enggak, rasakno jarene awakmu. Gaya tentang petenteng. Itu berarti bukan hamdun kepada Allah. Ya, itu malah penghinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, itu ada kemiripan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nanti dah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, kita lanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah. Apa lagi sekarang? Ini ya. Coba baca. Amit, tak nyeruput kopi sih. Boleh nih? Belum. Sudah ada anunya? Gula? Belum. Ya. Boleh dijahit? Yang betul kopi dulu apa ini sih? Ini sih ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa ankum. Ankum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Sampai mana, Bang? Wa udatu. Hah? Wa udatu waqi'atun. Mana? Halaman 3. Wah, mana? Wa udatu. Wa udatuhu dan tanggung jawab. Kurang pulang mana seperti ini. Sebelumnya. Wal ya'dalil waqif, mulai sebelumnya. Di atasnya 2. Wal ya'dalil waqif. Wal ya'dal dan hendaknya memaafkan al-waqifu orang yang melihat alaiha bisalah ini. Hah? Ini, Amit. In azhura Wal ya'dalil waqif. jika tergelincir alaiya atasku khata'un kesalahan finnabi dalam penukilan awil makna atau makna au kholalin atau cacat fitaki di dalam penyusunan wal mabna dan pembentukan fanisbatu dzalika maka nisbah atau hubungan hal-hal tersebut roji'atun kembali ilayah kepadaku la ilahi tidak kepada Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir. Habib Alwi wahudatuhu dan Ini hebatnya beliau ya. Ketika beliau menukil, kadang-kadang beliau menukil dengan lafaz, kadang-kadang menukil dengan makna. Makanya terus kemudian beliau mengatakan, saya minta maaf barangkali ada kesalahan dalam memaknai. Karena orang dulu sebetulnya mengiktimadkan penukilan itu dengan lafaz. Walaupun beliau paham, tidak paham, yang penting lafaz. Jadi ketika beliau ngomong kalimatnya begitu, ya harus begitu sudah dinukilnya. Apalagi hadis ya. Apalagi hadis.
Kalau hadis sudah jelas harus, tidak boleh berubah sedikit pun. Bahkan bukan hanya hadis, syair dan lain sebagainya penukilannya bil lafzi, bukan bil makna. Kita ini kalau nulis omongannya kiai, omongannya ulama, guru itu kan ditulis dengan makna. Beliau itu pernah ngomong begini, gini. Itu makna yang kita tangkap. Kadang-kadang beliau ngomong apa, kita ngomong apa, tergantung pas konsen. Kak Wati ngopi yo ngidul ngalor. Sampun ngopi Gus. Sampun telas. Dulu ada muridnya Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Orang-orang yang nukil dari murid-muridnya Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas banyak pernah ngomong gitu. Beliau menukil omongannya Habib Umar itu dengan lafaz, ya. Paham tidak paham dengan lafaz. Kesalahan kita kan selama ini menukil omongan guru dengan makna. Kadang tergantung santri ini berarti. Santri ini pinter, nangkepnya luas. Kan ya idroknya kita ini kan tergantung kepintaran kita. Ketika kita ini cerdas, yo idroknya top. Ketika idroknya lemot, baru ngomong sidik, memori full, hapus sebagian data. Sehingga ketika kita ngomong, itu sebagian ulama paling anti sama nukil bil makna. Karena mengotak-ngotakkan omongan aulia atau khususnya aulia, iya. Kalau ente ngomong biasa sing dinukil sampai nukil omongan saya jelas iku gak kira begitu. Karena istilahnya menyempitkan pandangan terhadap omongannya lama. Makanya kan kadang ketika yang salah itu bukan salahnya yang jawab, tapi kadang-kadang salahnya yang nangkep. Ya, salahnya yang nangkep. Akhirnya salah semua. Al-Habib Alwi bin Syahab itu kalamnya ditulis. Yang ada yang sekarang 2 jilid itu kalamnya Habib Alwi bin Syahab. Itu ditulis sama abahnya Said Alwi bin Faqih itu. Kalau salah Said Abdurrahman bin Faqih itu nulis bil lafzi. Cerdas apalanya. Itu ketika gimana orang nulis bil lafzi? Iya kalau zaman sekarang rekam, baru nulis catur siji. Dulu beliau enggak. Beliau tuh kalau nulis kata Habib Alwi ngomong tuh nulis sak kata-kata, sret, sak kata-kata tok. Jadi intinya. Itu nanti ditulis disampaikan, beliau tulis lagi persis omongannya kayak gitu, tapi enggak berubah sama sekali. Tapi intinya, coba saya tulis dong. Sret. Wis nulis dawa gak nutut kadang-kadang. Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas itu dulu dinukil oleh murid-muridnya pernah ngomong begini. Syafaati balagot safuro. Syafaat saya itu sampai safuro. Apa bahasa Arab safuro itu? Artinya apa? Tidak ada. Ada safuro. Safira ada. Ada. Safaro ada. Sifaro di sini. Diribet nyambung. Apa tadi? Safuro kata Habib Umar bin Atas, syafaati balagot safuro. Syafaat saya itu balagot safuro sampai ke safuro. Apa safuro ini? Sampai enggak nyambung ditulis tapi kalau kita kan mau apa Pak Kiai mau mati paham sun. Paling rodok ada ngenyek malah. Sudah paham awake ngenyek mana. Itu ketemu jawabannya sekarang ketemu jawabannya. Kenapa? Karena putune beliau Sahibul Pekalongan Hall. Iya. Habib Ahmad bin Thalib Al-Attas itu dikubur di pemakaman Sapuro. Itu mau Islamkan orang berapa beliau Habib Ahmad? Hebatnya. Jadi syafaat istilahnya pertolongan sirnya Habib Umar itu sampai ke Sapuro. Kalau orang dulu nukil gak maksudnya apa? Coret-coret, enggak paham. Tidak ditulis kalau ngomong itu. Dan itu tidak termunculkan dengan keramatnya Habib Umar. Habib Umar sudah berapa ratus tahun yang lalu sudah bilang syafaati balagot safuro. Yang ngomong tidak paham karena safuro itu durung ono. Tapi ketika ada sapuro, oh ini berarti maksudnya kata ulama, ini maksudnya Habib Umar dulu ngomong safuro itu di kitabnya ketemu oh sapuro. Maksudnya tempatnya Habib Ahmad bin Thalib Al-Attas. Jadi ono omongan aneh-aneh jangan dinukil pakai makna. Koyoke iki yo koyoke. Iya kalau betul. Kalau koyoke salah. Koyoke. Terus. Mau udah dulu dan tanggung jawab semuanya waqi'atul
terlimpahkan alaiya kepadaku la alai tidak pada Habib Ali. 5. Karena hal arifu yang saya ketahui min su'i hifdi dari buruknya hafalanku wa fahmi dan fahamku wa kusuri ma'rifati dan pendeknya pengetahuanku wa ilmi dan ilmuku. Ya kata beliau istilahnya saya kusur ilmu saya. Padahal sekelas beliau. Saya Habib Segaf, ya Muhammad bin Segaf bin Zain al-Hadi. Terus Wa ini dan sesungguhnya aku lastu bukanlah biahli tuqa, Biahli biahli talaqi, ahli menerima ilmu yang pantas itu ya. yang Orang yang pantas. orang yang pantas. Ma yufidu dzalikal bahra, menerima ma ilmu yufidu yang Mengalir. Ngalir. mengalir Nyumber ya. Ya, nah. Hah? Maksudnya apa? nyumrambai. Hah? Kalau beri mau ngucur apa? Ngucur ngene ya. Ya itu guys. Arti Jawa mah gitu. Dzalikal bahra, lautan tersebut az-zakhir yang Kata beliau seakan-akan beliau mengatakan saya ini bukan orang yang, padahal saya ini ndak nutut sih untuk nampung derasnya lautan yang mengalirnya aliran laut yang dari beliau itu. Az-zakhir. Terus min dalikal bahri az-zakhir. min ulumin dari ilmu-ilmu. Ya dari ilmu-ilmu beliau. min ulumin dari ilmu beliau. Wa yabdi dan tampak min ma'ani dari beberapa makna wa fuhumin dan beberapa kefahaman. Dari ilmu atau yang makna-makna yang muncul. Ya makna yang muncul di pikiran saya gitu tok, ya maksudnya saya pemahaman gitu tok. Itu kata beliau masih menegih ini. Terus Fahadha ma tayassara hifdhuhu wa taqyiduhu rajiyan minallahil qabula wal intifa'al. Fahadha, maka inilah hal yang mudah difaham, dihafal, wa taqyid dan ditulis, rajiyan dengan mengharap minallahi dari Allah al-qabula diterima, wal intifa'a dan memberikan manfaat, wa husna suluki dan bagusnya suluk nambah ala qadamil apa ngambah menempuh kalau dia nambang menempuh anu aja langsung sempit ya. Kalau dia ngomong suluk punya artinya sendiri kan ya, isi suluk. Lagi nanti kalau yang pas baca di sini kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang tidak pas sama nahwu ya. Maksudnya susunan lagi nangji, tidak apa biasa itu. Karena kadang-kadang malah sebagian habaib, keduana termasuk, kalau baca kalam salaf tidak usah nahwu, tidak mau pakai nahwu. Malah kadang-kadang pakai gayanya orang Hadramaut ya. Misal kayak gini, man kana syaikhuhu kitabuhu fa khata'uhu aktsar min sawabihi kan gitu ya. Kalau beliau membacanya fa khata'uhu aktsar min sawabuh. Sawabuh kalau orang bilang bukan sawabihi. Malah kalau diartikan min sawabihi wong kono kari terlalu nahu rasanya kita gitu ya. Resmi. Untuk kita ya betulnya resmi. Tapi kan untuk wong Arab karepe wong Arab sing duwe bahasa kan gitu. Sampeyan ati merotes wong sing wis teles kan ndak pantas. Kenapa? Karena kata beliau istilahnya susunannya ndak nyambung tapi artinya paham orang-orang ketika dia ngomong begitu ya. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu beliau makanya jangan pati istilahnya jangan gini ketika ngaji apalagi urusan bukan gini ya bukan resmi apa jangan pati ruwet sama nahunya. Itu banyak ulama-ulama yang ketika itu beliau banyak termasuk di antara Habib Ali Habsyi gurunya ngajar nahu, baca nahu itu sengaja salah, termasuk Habib Hasan Syadzili. Habib Hasan Syadzili, Habib Hasyim sering cerita karena pernah Habib Hasan nih ngomong anak ngerasa kan salah itu ya, kita Habib Hasan terus baca. Terakhir katanya Habib Hasan, ya auladi, anak-anakku, kau ngerti
Anak zaman sekarang santri iki gurune salah wis mangkel dipendem sampai ngerasa paling bener. Aku ngerti aku salah, cuma ngetes awakmu sok opo atine nang aku. Bahasa ngomong gitu. Bahasa kita bahasa saya ya gitu. Wah, kata bahasa mbak dikampleng langsung gitu. Kampleng langsung. Ya, karena fokusnya kalau dulu lu bilang nahwu ada jaf gitu. Nahwu itu ya selain kaku ate ndak iso apa kudu ngono. Tapi kalam kita ini kepengin langsung lek-lek wis coba pakai aturan-aturan wis. Ngombe kopi kudune dinginekno sekarepe sing penting enak kan. Mau kayak gimana? Itu ketika baca ini ya. Tapi lek maca nahwu aja terus ada kalamnya Habib Ahmad bin Hasan di awal kitab Al-Tadhkirun Nas itu beliau bilang gini. Banyak ulama, banyak orang alim itu ketika ngomong beliau mengatakan gini, alayya nahtul qawafi min ma'adiniha wa ma alayya idza lam yafhamil bagur. Saya ini harus mengeluarkan qawafi, sajak-sajak dari sumbernya. Istilahnya kalau ngomong ya kudu bersajak puitis, harus pas kalimatnya, wah indah. Wa ma alayya, dan tidak ada urusan buatku idza lam yafhamil bagur. Kalau ono sapi gak paham ya karepe. Sapi ku istilahnya wong bodoh. Berarti kalau wong sapi kan bodoh berarti. Itu kata sampai istilahnya lek ana wong gak paham karena terlalu, kalau bahasa sekarang apa? Terlalu sastra, terlalu bahasane kontemporer ya, terlalu ya istilah bahasa intelektual. Bahasa terlalu tinggi. Anak maaf. Parah nih ya. Dewang. Saya bingung. Nggak ngurus, salah gak ngaji. Kan gitu kan bahasa kita. Kata beliau, ndak amma ana wa tariqat ajdadi, kata beliau. Tariqat ajdadi, Habib ana, tariqat habaib, tariqat ini gimana? Kata beliau, taraktu nahtal qawafi min ma'adiniha fa inna li maqsadan hatta yafhamil bagur. Saya tinggalkan sajak-sajak dari sumbernya karena saya punya maksud sak sapi ini kudu paham. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tinggal milih wis. Kepengin sapi melok paham atau karepe sapi gak paham, sing penting indah. Nah, gak baik, makanya kadang-kadang kan bahasanya simpel, tidak kelihatan. Padahal kalau mau istilahnya kalau mau dibawa ke lembaga, bisa diganti bahasa saja iso. Isine makanya karena Habib Salim tuh, Habib Hasim tuh pernah ceramah di waktu ke Papua, ya. Beliau ceramah, bukan ke Papua, ke waktunya ke mana yang satunya? Ke Makassar atau kemana? Pontianak. Ceramah Habib Hasim itu diundang di satu masjid, dan Habib Salim itu kalau ceramah yang ngono guys. Habib Hasim itu ceramah di satu tempat. Jadi ikatan orang-orang sudah pensiunan ya, orang pensiunan, jadi ngadakan ikatan sholat subuh berjamaah pindah-pindah. Itu Habib Hasim ketika ngomong ini apa? Oh ini Beb ikatan apa gitu namanya. Pokoknya intinya sholat subuh berjamaah pindah-pindah. Ya. Itu Habib Hasim ceramah ngomongkan sholat itu apa ini. Subuh itu gini. Berjamaah gini. Tentang berjamaah. Pindah-pindah gini. Hukumnya begini, dalilnya begini, fadilahnya begini, gini. Kemudian sholat subuh berjamaah itu gini, pindah-pindah gini. Jadi sholat subuh berjamaah pindah-pindah itu full langkah. Itu selesai geleng-geleng. Itu isinya orang anggota mantan DPR, orang-orang intelektual. Sistematis ceramah itu. Jadi Habib Salim sampai ceramah yang ini. Cuma gayanya yo tergantung. Habib Salim itu kalau kadang-kadang orang pondok Miftahul Huda misalnya. Al-Miftahu huwa, kita Miftahul Jannah begini, Al-Miftah ini begini. Al-Huda itu begini. Miftahul Huda itu begini. Wah, Habib ya. Sistematis, apa istilahnya, sudah terlalu luar biasa. Saya kadang ngono ceramah biasa, nukil. Ada satu orang mantan manajer bank, runut sampai menjelaskan, ya memang ngono wong mondok biasa. Saking ketika dibahasakan ke orang kontemporer, bahasa-bahasa kelihatan intelektual, sehingga kadang-kadang kita tinggalkan sing ngono-ngono biasa. Ada orang ceramah kan gini, kita tidak keluar, ini bahasa singkat ya. Kadang-kadang ada orang, kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama orang gini, mugi diampuni sedaya nggih. Itu kan simpel kan? Sama enggak maksudnya? Yeah. Tapi ketika
padahal itu tidak terlalu tinggi bahasanya. Moga kita tidak keluar dari tempat ini kecuali rintik-rintik daripada rahmat dari Allah telah menaungi kita bersama. Mungkin angsal rahmat nggih. Amin. Itu lebih masuk. Nah, iya kan? Bukan berarti beliau-beliau itu tidak bisa, tapi beliau kadang ya biasa salah, gak salah biasa saja. Tapi bukan tinggal ke nahu, maksudnya enggak. Agak istilahnya beliau sampai turunkan gaya bahasa beliau, semuanya sampai karena beliau punya tujuan fa innali maqsadan hatta yafham al-baqaru. Sampai sapi-sapi ini gitu. Paham nggih? Alhamdulillah. Saya enggak ada ngomong sapi kan? Ndak kujon cocok seri. Bagus disuluki dan bagusnya suluk. Tulisan itu penting itu. Kalau sampean besok jadi istilahnya terjun ke masyarakat, jangan pentingkan ego untuk apa namanya sesuai dengan saja kalimat-kalimat ini terlihat luar biasa Enggak, pokoknya paham itu jauh lebih faedah daripada hanya mengandalkan sajak yang diambil dari min ma'adiniha. Tadi kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tulisan apa? Apa tadi? Kata beliau, kalau ulama itu banyak di antara ulama, khususnya yang modern. Alayya nahtul qawafi min ma'adiniha. Alayya nahtul qawafi min ma'adiniha. Nahat itu apa sebenarnya? Bahasa Arabisnya apa? Nahtul. Mengambil. Iya, ini kan ya. Itu lah yang ngambil ya. Alayya nahtul qawafi min ma'adiniha. Wa ma alayya idza lam yafhamil baqaru. Itu ada di kitab Ithafusail. Ithafusail mungkin ya. Ada. Iya. Itu di awalnya Tadhkirun Nas juga ada. Ithafusail apa? Kita punya Said Haddad. Oh, Ithafusail, Habib Abdullah Haddad ya. Dua-duanya ada ya? Dua-duanya apa yang awal? Dua-duanya? Tadhkirun Nas. Enggak, yang satunya Hatta Yafhamil Baqar? Ada yang Alayya. Ya nanti dilihat lagi kalau mungkin ada selip-selip lagi ya. Ini kalau pas saya ngomong ada selip ngomong tak tolong dibetulkan bareng-bareng ngaji bareng itu aku. Apa tadi? Alayya nahtul qawafi min ma'adiniha wa ma alayya idza lam yafhamil baqar. Kalau kata beliau, thariqahnya ini enggak sing iki enak ya. Thariqah kayak gini. Kata beliau taraktu nahtal qawafi. Itu Habib Ahmad bin Hasan ya, dan semisal Habib Ahmad bin Hasan. Enggak tahu itu karangan beliau sendiri apa beliau nukil dari orang, enggak tahu. Taraktu nahtal qawafi min ma'adiniha fa innali maqsadan hatta yafhamal. Itu kalau orang Hadramaut kalau baca nyambung mesti yafhamil, enggak ada yafhamal. Fa innali maqsadan hatta yafhamal baqaru. Orang Hadramaut paling sering sama kasro, mesti nyambung mesti kasro. Kalau mati mesti u. Ada gahwa tuh, show, sano, kitabuh, segitu sih. Ada kitabuhu, kitabahu, ada hilang. Fa innali maqsadan hatta yafhamal baqar. Saya tinggalkan ceduk, istilahnya mengeluarkan sajak-sajak dari sumbernya karena saya punya tujuan sapi-sapi ini gitu. Terus. Jam 5:04. Ala qadar ittiba'i untuk langkah mengikuti ba'da husul idzni setelah hasilnya izin minhu dari beliau. Mendapatkan izin ya. Setelah dapatnya izin, setelah mendapatkan izin minhu dari beliau
wa ardihi dan menyodorkannya alaihi kepada beliau. Sudah laporan sudah ya, sudah ditunjukkan beliau gimana disodor gimana cot mau boleh. Radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa Amin. Wa ada alaina Amin. wa ala auladina bi barakatihi wa anwarihi. Amin. Qala radhiyallahu anhu, berkata Habib Alwi radhiyallahu anhu, al-mutakallimuna thalathatun, orang yang berbicara terbagi tiga, wa'idun mithlu fulanin, orang yang pandai bertutur seperti fulan, wa fulanun mithlu fulanin wa fulan, misal fulan dan fulan. Ada orang yang ngomong itu ada tiga. Yang pertama wa'id, orang pinter apa? Nasihat ya. Seperti fulan disebutkan sama beliau contohnya. Wa khatibun, dan orang yang pandai pidato mithlu fulan wa fulan, seperti fulan dan fulan. Wa mazijun, dan pandai bergurau mithlu fulan wa fulan. Mazijun. Mazij apa mazij? Dan pandai bergurau mithlu fulan. Mazij itu bergurau. Mazij mizah kan? Dari ini mazij ya. Mazij apa mazij? Mazij itu apa? Nyampur aduk kan? Iya. Campur mah. Iya istilahnya bisa semua, bisa ini bisa itu gitu. Campur terus. Mithlu fulan wa fulan, seperti fulan dan fulan. Wa ayana, dan beliau menentukan likulli kisbin, untuk setiap bagian, unasan, beberapa manusia min ahli waktihi, dari masanya. Dalam masa waswi dan masa beliau. Saya beliau ngomong ada orang yang pintar pidato, ada orang yang pintar nasihat, ada orang yang bisa semuanya. Tapi kadar ukuran alim bukan itu. Ya. Pokoknya beliau ngasih nasihat bisa manfaat, bisa menggunakan ilmunya, itu alim yang berguna. Tapi orang alim itu kalau ukuran awam, kata Imam Suyuti ya, di Syiar Alamin Nubala di nukil itu. Kata Imam Suyuti, al-alimu indal awami man sa'idal mimbar. Kata Imam Suyuti, al-alimu indal awam man sa'idal mimbar. Orang awam, kalau nilai orang alim apa? Sing wis munggah mimbar pidato alim. Intro ceramah alim. Mesti pencilaan kok. Mlebu TV alim wis. Makanya jadi awam. Ketika nilai orang, nilai alim. Mesti orang kiai jodoh tidak bisa ceramah. Ada orang tidak bisa ceramah. Ada orang Suriah alim alamah. Bahkan bisa 5 bahasa. Alim top, masya Allah. Tapi kalau suruh baca di depan umum, baca tapi ya bukan lagi ngajar, baca kayak baca maulid gitu ya, baca yang maulid itu salah kabeh. Orang mikir goblok, padahal sallallahu alaihi Muhammad. Oh ya itu. Terus sini. Waqala panjang. Enggak, ya. Waqala radhiyallahu anhu, dan berkata beliau, Kanal Habib Abdullah bin Muhsin Atas, Bogor. Habib Abdullah bin Muhsin Atas, Bogor ya, Empang Bogor. Ridwanullah. Itu guru beliau termasuk. Setelah beliau belajar sama Habib Muhammad bin Idrus, beliau juga diantaranya sampai pindah ke Bogor. Beliau belajar sama Habib Abdullah bin Muhsin dan juga meninggal di Bogor. Habib Abdullah bin Tuhan Tahil Hadar. Kathiran ma yaqulu lana, sering beliau berkata kepada kami, idza ikhtalafa ulama, ketika ulama berkontradiksi, berselisih. Enggak paham kan? Enggak boleh. Fi syai'in, dalam sesuatu masalah dalam sebuah perkara, farju, maka kembalilah ila amali salaf, pada perbuatannya salaf fihi, dalam masalah tersebut. Fainahu, maka sesungguhnya mereka mizanu, Karena salaf ya. Fainahum itu as-salaf. Fainahu, maka sesungguhnya salaf mizanu tasfihil aqwali, neraca timbangan kebenaran beberapa ucapan, fi jami'il amali, di seluruh perbuatan. Jadi kalau ada beda pendapat walaupun sama-sama dengan ilmu, kalau kepengin selamat melok sing wong dhisik gak apa gitu deh. Salaf gimana orang dulu. Tapi salaf sing kena. Salaf sing ndak tepat ya aja. Dulu di sini gandrung itu. Katanya ada yang bilang no. Salah ya salah.
Tapi ketika berbeda dengan, ini maksudnya gini, berbeda di dalam dua hal yang benar. Ya. Kalau berbeda satu benar satu salah, coba balik salah, jelas salah, salah. Makanya kan idza ikhtalafal ulama, berarti kan ada dasarnya semua, dasarnya sama-sama betul. Kalau sekarang kan kadang enggak. Khilaf antara satu yang salah, satu yang benar. Ya jangan gimana nih ya Ustaz ya? Kita enggak boleh salah jelas. Walaupun itu kiai sih ngomong. Karena gini, kemana namanya? Al-alimu wal awamu fi mizani syar'i sawaun. Orang alim sama orang awam itu di timbangan syariat itu sama. Maksudnya pribadinya ini ya, bukan pribadi, bukan ilmunya, pribadinya itu sama. Alias ketika kesalahan itu ada pada alim, itu tidak bisa dijadikan dalil kebenaran ketika dilaksanakan oleh awam. Yo iku Pak Yai ngono. Ndak boleh. Walaupun Pak Yai kon salah yo salah, gitu maksudnya. Itu bojone Pak Yai ndak kudungan. Bukan berarti ketika itu menjadi dilakukan oleh orang alimnya terus orang awamnya dijadikan pembenaran, ndak bisa. Kalau saya Imam Suyuti yang ngomong itu. Terus kembalikan ke amalnya orang itu. Makanya kalau mau kan kembalikan kayak seperti Al-Imam Ibnu Hajar ya dalam Fatwa Hadisiyah, beliau ketika ditanya orang ketika di Nabawi itu menghadap kemana? Imam itu kan sunnahnya setelah sholat beliau ngadep makmum miring ke kanan ya, miring sebelah, berputar ke sebelah kanan. Makmum sunnah itu. Kadang-kadang enggak mulai awal sampai akhir ngadep. Enggak. Imam itu sunnah malah ngadep miring ke sebelah kanan, agak nyerong sedikit. Jadi misalnya gini, pindah ke gini, ngadep ke sana tapi yang sebelah satu. Iya. Jadi misalnya ngadep sana, pindahnya ke gini, miring ke sebelah situ. Atau miring ke sana. Nah, walau fi Nabawi, walaupun fil mihrab Nabawi katanya Imam Ibnu Hajar. Karena kan mihrabnya Masjid Nabawi ini gini, ini kan makom di sebelah sini. Kalau lihat ini kan tempat orang ziarah kan mihrab di sini itu kan. Nah, berarti ketika pindah gini berarti belakangi. Kalau maksudnya yang di mihrab sebelah sini, ketika gini berarti kan membelakangi makom. Iya. Di situ berarti. Kata beliau walaupun. Kemudian ketika beliau datang ke Madinah, pernah disuruh jadi imam. Ketika selesai jadi imam, mari ngadep. Ini beliau ngadep ke sana. Harusnya kan gini. Beliau gini, seret. Ngadep makom. Kata beliau, ya murid-muridnya, saya katanya, keluar fatwa katanya ngadep tetap membelakangi walaupun kata beliau apa? Hada kalami wa hada amali. Amali katanya. Itu fatwa saya, iki amalku gak iso gak ngadep ya apa. Jadi kalau ketika khilaf ada yang mengatakan begini, ngadep pun tetap. Kalau mau ditimbang terus. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata beliau radhiyallahu anhu, al-uqala'u thalathatun, orang yang berakal terbagi tiga, aqilu nafsihi, cerdas untuk dirinya, wa linasi dan untuk masyarakat, ailladhi, artinya orang yang fa'u yang memberikan manfaat nafsahu untuk dirinya biaqli dengan akalnya, wa yang fa'u dan memberikan manfaat an-nasa terhadap manusia, wa aqilu dan orang berakal, orang cerdas nafsi untuk dirinya faqat saja. Awak itu tok. Wakil dan orang berakal nasi untuk masyarakat fakot saja. Kamu kayak wong tok, awalnya gak bermanfaat. Itu blok fakot. Fakot. Asep. Mul. Watan qasimul uqala'u aidan, dan orang berakal juga terbagi ila aqilin bil fi'li wal qawli. Orang berakal dengan perbuatan dan ucapannya. Ucapan yang kelihatan berakal, tindakannya pun berakal. Anak oleh ngomong pinter, lek ngelakoni kelihatan bahwasanya ilmunya tidak kepake, berarti hakikatnya tidak berakil, tidak akil. Terus. Wa huwa alladhi yutabiqu qawla wa huwa alladhi yutabiqu qawluhu fil lau, adalah orang yang ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Wa aqilin bil qawli, dan orang cerdas bil qawli faqat, dengan ucapannya saja. Wa aqilin bil fi'li faqat, dan orang cerdas dengan perbuatannya saja. Wa khali minal kulli, dan terhindar atau ada yang kosong ndak akil fi'il, ndak akil qaul. Minal kulli, dari keseluruhan semuanya. Ndak akil blas. Ya, ndak cerdas blas. Wallahu a'lam bissawab.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا. Qasidah dulu. Qasidah apa yang bisa? Tajim. Haris Pahlawi. Yang terdampar. Monggo. Kocor. Hah? Kocor. 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 Kocor gitu. Sing gorengane kocor. Oh.